Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Devtanti dengan NPM A1018 Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang faktor penggerak dan tiga dimensi. Menurut Chopra dan Miner, ada 6 faktor penggerak, yaitu yang pertama facility atau fasilitas, yang kedua adalah inventory atau persediaan, yang ketiga adalah transformation yaitu transportasi, yang keempat adalah information yaitu informasi, yang kelima adalah solution yaitu sumber bahan, yang keenam yaitu pricing penerapan harga. Saya akan menjelaskan faktor pertama yaitu facility atau fasilitas. Fasilitas diartikan sebagai lokasi fisik yang ada di sepanjang rantai pasokan untuk menyimpan produk, merakit komponen-komponen, atau untuk melakukan proses produksi suatu barang. Menurut Chopra dan Miller, ada dimensi-dimensi yang akan membuat faktor penggerak ini efektif. Yang pertama itu lokasi. Keputusan ini berhubungan dengan di mana perusahaan menetapkan fasilitas yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu kapasitas. Keputusan ini berhubungan dengan seberapa besar fasilitas mampu memenuhi permintaan konsumen. Yang ketiga adalah metode fabrikasi. Keputusan yang menyangkut apakah fasilitas akan berfokus pada satu jenis produk atau berfokus pada proses atau yang disebut proses fokus. Yang keempat adalah metode pergudangan. Keputusan ini berhubungan dengan pergudangan yang dipakai untuk menyimpan barang. Ada 3 sistem. Yang pertama yaitu SKU, Stock Keeping Unit, di mana metode ini mengelompokkan barang dengan menggunakan nomor identifikasi khusus satu unit berdasarkan merek, warna, model, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Jumblot. Jumblot merupakan metode penyimpanan barang yang dikelompokkan berdasarkan pesanan-pesanan yang diminta oleh konsumen. Yang ketiga yaitu cross-docking. Cross-docking disebut juga gudang transit atau gudang sementara. Biasanya berisi alat dulu untuk menyimpan berbagai produk dari berbagai pemasok dan akan mengirimkan kepada alamat tujuan yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Sofia Mustafa di sini akan menjelaskan tentang salah satu faktor penggerak yaitu inventory atau persediaan. Nah, di mana persediaan sendiri yaitu berkaitan dengan barang-barang yang disimpan untuk melakukan proses produksi maupun penjualan. Persediaan sendiri terdiri dari bahan-bahan baku, bahan-bahan pembantu, komponen-komponen, barang dalam proses, serta barang jadi di sepanjang rantai pasokan tersebut. Nah, untuk besar persediaan suatu perusahaan itu akan tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam memproduksi suatu barang tersebut. Nah, secara umum, persediaan ini akan sangat penting sekali untuk setiap perusahaan, di mana persediaan ini akan sangat sekali mengantisipasi agar tidak terjadinya gangguan dalam proses produksi atau terjadinya stock out dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini menurut Chopra ada beberapa dimensi, yaitu untuk mengoptimalkan secara efisien untuk suatu rantai pasokan, di mana inventory terdapat dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu siklus persediaan. Siklus persediaan tersendiri yaitu dimulai dari bahan baku yang diolah dan dimasukkan ke gudang persediaan, lalu diproses menjadi barang jadi, kemudian dipasarkan, dan kemudian kembalinya pemesanan bahan baku dan kembali ke gudang persediaan tersebut. Yang kedua yaitu persediaan pengaman, di mana persediaan pengaman ini yaitu persediaan yang disimpan untuk mengantisipasi jika terjadinya permintaan yang sangat tinggi sehingga tidak terjadi kekurangan atau stock out gitu. Terus yang ketiga yaitu ada persediaan musiman, di mana persediaan musiman ini itu persediaan disimpan untuk memenuhi permintaan berdasarkan musiman yang telah kita prediksi sejak awal produksi. Yang terakhir itu ada ketersediaan produk, di mana tingkat ketersediaan produk ini yaitu tingkat presentasi, di mana permintaan dapat terpenuhi tepat waktu. Nah, di sini itu tingkat ketersediaan berarti meningkatkan responsivitas suatu perusahaan, namun juga berartinya tinggi biaya persediaan tersebut. Nah, untuk itu inventory atau persediaan dalam satu perusahaan itu akan sangat mempengaruhi secara langsung, di mana terhadap tingkat responsivitas maupun efisiensi suatu perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transportasi dalam rantai pasokan. Selanjutnya mengenai transportasi, ini berarti berkaitan dengan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam rantai pasokan tersebut. Mulai dari bahan baku dari pemasok ke produsen hingga diproses barang jadi dari produsen ke distributor, dari distributor ke dalam customer. Hal ini disebut dengan outbound logistik yang berdampak kepada kecepatan maupun efisiensi dari suatu pengiriman. Ada dimensi untuk menjadikan suatu rantai pasokan. Yang pertama yaitu adalah moda transportasi. Keputusan ini berkaitan dengan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, dan perusahaan dapat memilih
jalur transportasi mana yang akan mereka gunakan, mulai dari darat, laut, maupun udara. Pemilihan ini berdasarkan jumlah, ukuran, dan sifat yang berhubungan dengan kecepatan, sehingga sampainya barang tersebut ke dalam tangan konsumen. Yang kedua, yaitu adalah pemilihan rute dan jaringan pengiriman. Ini berkaitan dengan letak geografis dalam suatu wilayah dan dikaitkan dengan waktu dan keselamatan pengiriman barang tersebut, di mana berkaitan dengan memanfaatkan fasilitas sehingga meminimumkan biaya pengiriman. Nah, yang ketiga yaitu ada in-house dan outsource, berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki atau dalam jasa pihak yang ketiga, dan berkaitan juga internal maupun eksternal. Pengelolaan transportasi bersifat krusial, di mana dibutuhkan tanggung jawabnya dari pergerakan barang dan pengiriman produk tersebut dengan tepat waktu. Pemilihan moda transportasi mempengaruhi kebutuhan akan fasilitas pergudangan dan persediaan. Apabila pengiriman dilakukan secara cepat, maka tidak terlalu besar untuk tingkat persediaan dalam pergudangan, dan begitu sebaliknya. Saya akan menjelaskan tentang informasi dalam rantai pasokan. Informasi berhubungan dengan data dan analisa yang dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor penggerak lainnya, yaitu persediaan, transportasi, harga, biaya, dan konsumen di sepanjang rantai pasokan. Faktor informasi berpotensi sangat besar kepada setiap faktor-faktor penggerak lainnya. Informasi yang akurat akan menjadikan kebutuhan utama dalam meningkatkan kinerja rantai pasokan, mengingat informasi yang tepat menjadikan pijakan atau dasar dalam proses pengembangan kebutuhan di sepanjang rantai pasokan. Informasi yang mengalir di sepanjang rantai pasokan juga akan mempengaruhi kemampuan para personalia atau manajer untuk pengambilan keputusan yang baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Adapun dimensi-dimensi yang digunakan untuk menjadikan rantai pasokan yang efektif pada faktor penggerak menurut Kopra. Yang pertama yaitu informasi terkait permintaan. Berkaitan dengan informasi permintaan yang mempertimbangkan sistem push dan sistem pull. Sistem push yaitu mempresentasikan sistem pemenuhan pesanan yang konservatif yang mengharuskan adanya permintaan dalam jumlah tertentu. Sedangkan untuk sistem pull yaitu mempresentasikan sistem pesanan just in time, yaitu zero inventory dengan mengacu pada ramalan permintaan. Yang kedua, koordinasi dan informasi sharing. Semakin baik koordinasi yang dilakukan, maka arus informasi akan semakin cepat. Untuk itu, koordinasi perlu dilakukan pada setiap mata rantai pasokan. Selanjutnya, informasi sharing atau pemanfaatan informasi secara bersamaan sama juga akan memudah pengambilan keputusan. Yang ketiga, peramalan. Metode yang tepat dalam membuat peramalan juga akan mempengaruhi ketepatan dan pelaksanaan proses produksi. Peramalan ini berkaitan dengan tingkat permintaan konsumen. Informasi yang akurat dalam peramalan akan menjadikan hasil peramalan mendekati realitas. Teknologi pendukung. Yang keempat, teknologi akan sangat membantu dalam proses pengiriman informasi dari hilir ke hulu maupun sebaliknya. Pemanfaatan teknologi akan menjadikan tiadanya jeda antara informasi yang akan dikirim konsumen sampai ke tangan produsen. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Semuanya, dari Kopra, di mana akan menjelaskan tentang faktor penggerak dan dimensi di bagian sourcing atau pemilihan. Langsung aja kita ke penjelasannya. Sourcing itu sendiri adalah faktor penggerak yang berhubungan dengan aktivitas penelitian atas pihak yang akan menjadi pemasok terbaik dan mungkin paling murah, dan pihak-pihak lain yang akan memfasilitasi aktivitas lainnya seperti penyedia jasa terkait di sepanjang rantai pasokan. Faktor penggerak ini merupakan proses bisnis yang harus dilakukan guna memastikan pemenuhan barang untuk proses produksi yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya adapun dimensi-dimensi yang digunakan agar rantai pasokan itu sendiri menjadi efektif, dan di antaranya yang pertama adalah harga dan skala ekonomis, yaitu berhubungan dengan kebijakan penetapan harga barang yang akan dipesan maupun barang yang akan dijual yang dikaitkan. Yang kedua ada dimensi evaluasi dan safety pemasok, yaitu berarti berkaitan
berkaitan dengan keputusan apakah akan tetap menggunakan pemasaran sama untuk masa yang akan datang. Juga keputusan ini berlaku untuk pemilihan pemasaran baru dengan berbagai mekanisme yang ada, seperti misalnya sekarang pemilihan langsung, penunjukan langsung. Juga selain itu perlu juga menetapkan kriteria dalam pemilihan pemasok, seperti dari aspek kualitas, harga, waktu, efek jejak, dan lain-lain. Selain itu perlu juga menetapkan teknik negosiasi yang akan digunakan, sehingga dimensinya akan berada dalam kondisi yang baik. Nah, yang terakhir itu ada dimensi ketiga, yaitu proses pengadaan. Proses pengadaan ini merupakan proses perencanaan yang berkaitan dengan dimensi ini. Proses pengadaan ini berarti melakukan strukturisasi yang jelas. Agar apa? Agar barang yang didapatkan itu mampu memberikan nilai tambah yang tinggi pada Yang perusahaan. terakhir yaitu pricing. Pricing berkaitan dengan keputusan harga yang ditetapkan oleh perusahaan atas barang dan jasa yang dihasilkannya. Menurut Chopra dan Mendel, ada dimensi-dimensi yang akan membuat faktor penggerak ini efektif. Yang pertama yaitu harga dan skala ekonomis. Berhubungan dengan kebijakan penetapan harga barang yang akan dipesan maupun barang yang akan dijual yang dikaitkan dengan volume pesanan dan volume produksi. Yang kedua yaitu harga jual harian. Berhubungan dengan penetapan harga untuk produk-produk yang dijual dengan transaksi yang sering atau yang terjadi dalam harian. Yang ketiga yaitu fluktuasi harga. Ketetapan ini berhubungan dengan perubahan harga